Pedro Acosta sedang menjadi buah bibir atas performa top chair-nya, meskipun pebalap berjuluk El Tiburon itu baru naik kelas ke MotoGP. Kegemilangan Acosta bikin tanda tanya, apakah dia bisa lebih cepat ke tim pabrikan? Acosta yang berada di tim Gas-Gas berada di urutan keempat dalam kejuaraan MotoGP 2024. Dia menjadi pebalap KTM terbaik untuk saat ini. 3 ronde yang sudah berjalan cukup ciamik buat Acosta, bahkan dia telah mengoleksi 2 podium. Performa Pedro Acosta yang bagus ini, bikin orang-orang membicarakan masa depannya. Perlu dicatat bahwa sudah ada beberapa pergerakan di bursa transfer bahkan sebelum GP Qatar dimulai, misalnya Pecco Bagnaia yang diperpanjang kontraknya dengan Ducati dan kemudian Fabio Quartararo dengan Yamaha. Soal performa pebalap di KTM, Brad Binder merupakan pebalap KTM kedua tercepat untuk saat ini. Dia 1 kali podium di Qatar dengan finish kedua, sedangkan Jack Miller belum pernah naik podium sekalipun. Pebalap Australia berpengalaman itu terlihat mencolok dengan performa Acosta. Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer mengaku kurang puas dengan performa Binder dan Miller. Jack terkadang sangat tidak fit, tapi dia telah berlatih keras selama musim dingin dan dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Saat ini ia sedang berusaha untuk kembali. Saya sangat menyukainya. Brad tiba di Austin dengan kondisi patah tulang jari kaki, yang jelas tidak membantu di lintasan yang sulit ini, ujar Pete Beirer dikutip dari GP1, Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Tapi musim masih panjang dan kami harus berjuang untuk setiap poin, karena Brad masih dalam posisi yang kuat di kejuaraan. Sekarang penting bagi kami bahwa Brad memulihkan kondisi normalnya sesegera mungkin, sambung dia. Saat ini Brad Binder yang lebih tampil menjanjikan, bersama dengan Acosta yang telah meraih 2 podium dan menjadi pebalap pabrikan Austria dengan peringkat tertinggi di klasemen sementara. Untuk alasan ini, muncul potensi Pedro akan bergabung dengan tim resmi KTM lebih cepat. Dari sudut pandang kontrak, tidak ada halangan karena keempat pebalap kami itu dikontrak langsung oleh pabrikan, jadi, bukan untuk satu tim tertentu saja, tapi benar-benar tidak masuk akal untuk melakukan perubahan musim ini, jelas dia. MotoGP akan memasuki seri balap keempat musim ini yang akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol pada 26 hingga tanggal 28 April tahun 2024. Pembalap Ducati Lenovo itu sudah menjadi pemenang dalam 2 edisi beruntun pada MotoGP Spanyol. Musim ini menjadi kesempatan bagi murid Valentino Rossi itu mencetak hat-trick kemenangan di sirkuit Jerez. Selain itu, pembalap Ducati juga selalu keluar sebagai pemenang pada 3 edisi berturut-turut di lintasan sepanjang 4,4 km itu. Penunggang Desmosedici kembali berjaya di Jerez sejak musim 2021 saat Jack Miller memenangkan balapan. Lalu Bagnaia melanjutkan kejayaan Ducati menang pada MotoGP Spanyol 2022 dan 2023. Meski demikian, ambisi Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya juga tidak akan mudah. Hal itu tak lepas dari sensasi yang sedang ditunjukkan pembalap Red Bull Gas-Gas Tech 3, Pedro Acosta. Acosta selalu meraih hasil lebih baik pada 2 seri sebelumnya, finish ketiga pada GP Portugal lalu finish kedua pada GP Amerikas. Hingga sebuah prediksi muncul yang menyebut Acosta akan menang di Jerez nanti menurut juara dunia MotoGP 3 kali, Jorge Lorenzo. Saya melihatnya, Acosta, sebagai pemenang di Jerez, kata Lorenzo dilansir Crash, pada tanggal 30 Maret tahun 2024. Dalam sprint atau balapan utama, saya melihatnya sebagai pemenang. Di tempat lain, akan turun hujan atau terjadi kerusakan mekanis, atau mereka akan membuangnya. Namun, jika ada balapan yang bisa dia, Acosta, menangkan, itu adalah Jerez. Dia akan datang dengan sedikit lebih siap. KTM Gas-Gas bekerja sangat baik di trek itu, tahun lalu mereka sangat bagus. Saya pikir Jerez adalah peluang bagus, ujar Lorenzo. Acosta menunjukkan tajinya pada 2 seri terakhir dengan mengasapi 2 juara dunia dengan selalu finish di depan dari Bagnaia dan Marc Marquez, Gresini Racing. Marquez juga memiliki ambisi untuk bangkit setelah mengalami nasib sial pada GP Portugal dan GP Amerikas. Meski pada 2 seri tersebut Marquez selalu naik podium pada lomba sprint, namun, Marquez selalu gagal meraih poin karena selalu terjatuh pada balapan utamanya.